bahwa tempat orang-orang saleh, tempat ibadahnya, tempat lahirnya, tempat dimakamkannya, ini tempat-tempat berkah karena bersambung dengan orang yang diberkahi. Ya Habibi ya Muhammad. Penanya dari Robi di Keraksan Wetan, Kabupaten Probolinggo. Pertanyaannya, kalau berdoa di makam wali atau habib, apakah diperbolehkan? Dan bagaimana tata caranya agar tidak mengarah ke musyrik? Seperti itu Habib pertanyaannya. Kalau Anda berdoa di makam Cina, itu perlu Anda tanya, apakah boleh Beb saya ziarah makam Cina, saya berdoa di sana. Loh, kalau Anda berdoa di makam wali, apanya yang mau ditanyain? Makam Nabi, apanya mau ditanyakan? Itu tempat berkah, itu tempat mustajab berdoa. Bahkan kita dihimbau ke tempat seperti itu. Ketika Nabi Islam Mi'raj, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi disuruh turun oleh Allah. Perjalanan yang mulia itu dihentikan untuk turun ke bumi, sholat di satu tempat. Sholat di sini Muhammad 2 rakaat. Setelah kamu tahu sholat di mana Muhammad, kala ini tempat Nabi Musa ibadah kepada Allah, berdialog dengan Allah di tempat ini. Kenapa? Berkah ini tempat, pernah dibuat munajat. Berangkat lagi, turun di sini Muhammad, sholat 2 rakaat di tempat ini Muhammad. Sholat Nabi 2 rakaat. Setelah itu tahu kamu sholat di mana Muhammad? Kala Jibril, kamu sholat di tempat lahirnya Nabi Isa. Lahirnya Nabi Isa, tempat itu berkah, mustajab berdoa, karena dilahirkan di situ manusia yang dicintai oleh Allah, Isa bin Maryam. Ini tidakkah ini sebagai bukti bahwa tempat orang-orang saleh, tempat ibadahnya, tempat lahirnya, tempat dimakamkannya, ini tempat-tempat berkah karena bersambung dengan orang yang diberkahi. Maka tempat itu tempat dihimbau untuk kita berdoa, tempat mustajab. Sering kita ucapkan tentang Nabi Zakaria ketika melihat makanan yang ada di kamar Maryam. Ditanya, dari mana kamu ini Maryam? Hadza min indillah, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, Maryam orang yang dicintai oleh Allah. Maka langsung Nabi Zakaria, hunalika da'a Zakaria rabbah. Nabi Zakaria langsung berdoa di mihrabnya, tempat ibadahnya Maryam. Nabi Zakaria Nabi, Zakaria Rasul. Untuk apa sholat di mihrabnya Maryam? Apa dia nggak punya mihrab? Zakaria punya mihrab. Tapi ini perempuan salihah dicintai Allah. Maka tempat ibadahnya mustajab berdoa. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di mihrabnya Maryam, Nabi Zakaria berdoa kepada Allah. Waktu itu doanya minta keturunan. Rabbi habli min ladunka, ya Allah berikan dari kamu dzurriyyah keturunan yang saleh, yang thayyibah. Dikabulkan oleh Allah. Berkat apa? Doa di mihrabnya Maryam. Berkah. Semua tempat yang berhubungan dengan orang yang dicintai oleh Allah, baik itu tempat ibadah, tempat kelahiran, tempat meninggal, semuanya tempat-tempat ini tempat mustajab. Gak ada masalah. Nabi bersabda, man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Siapa yang ikut membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Pondok Pesantren Nurul Iman akan membangun masjid 2 lantai plus aula. Maka kami mengajak untuk kita dan Anda mendapatkan rumah di surga. Kami membutuhkan 2.000 orang per orang, 100.000 per bulan selama 1 tahun. Silahkan Anda daftarkan diri Anda atau almarhum dari orang tua keluarga Anda yang sudah meninggal, atau Anda niatkan untuk putra Anda supaya menjadi putra yang saleh salehah. Insyaallah dengan masjid di Pondok Pesantren Nurul Iman yang insyaallah makmur dengan sholat, qiyamul lail, zikir, majelis taklim, belajar agama Allah. Setiap kalimat, setiap bismillah, setiap ilmu Anda dapat pahala. Setiap rakaat Anda dapat pahala. Hani'an lana
wa hani'an lakum kalau kita punya rumah di surga Allah. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai hamba yang punya rumah di surga.